Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Aku bini mama alim ulama, bapak ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini. Kita pada hari ini sudah berada di hari ke-9 kalau tidak salah dari bulan Sya'ban. Berarti insya Allah kita sudah semakin dekat untuk kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bayangkan kita di rumah akan datang tamu ke rumah awak. Tamu itu tamu yang kita hormati, tokoh di masyarakat atau mungkin Pak Bupati baru awak datang ke rumah. Kira-kira kita biarkan saja rumah kita berserak-serak, berjebu, berantakan, atau kita rapikan rumah awak. Kalau bisa diagar parfum, biar senang beliau di rumah awak, dihidangkan di awak hidangan yang terbaik yang kita punya. Mulai itu kita memuliakan tamu. Ini tamunya bukan manusia, tamunya bukan tokoh, bukan pejabat, tamunya adalah bulan yang mulia, Ramadan. Nah, sebelum kita memasuki Ramadan, kita perlu merapikan rumah awak dulu. Merapikan rumah di situ bukan merapikan perabotan awak, bukan hanya sekedar bersih-bersih rumah, disapu rumah, dilap kacau, itu maksudnya. Dirapikan diri awak menjelang puasa tiba. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita tunda dulu kajian mengenai fikih muamalah. Karena itulah semakin dekat ke bulan puasa, kita bahas tentang persiapan kita untuk menghadapi tamu yang mulia bulan Ramadan. Yang mesti kita rapikan dari diri awak, sebagaimana kita merapikan rumah kalau datang tamu ke rumah awak. Pertama, dan ikonan perlu kita jadikan perhatian, bagi Bapak Ibu nan tahun kapatang puasa masih tahutang, nah inilah kesempatan untuk melunasi hutang itu. Apa-apa kau nak puasa dulu karena ada uzur, dek sakit, dek pai dalam perjalanan sehingga batal puasa, bara harinya lah ganti kini menjelang puasa masuk. Ibu-ibu, uni-uni, adik-adik beremaja putri, nan ketika tahun dulu berhalangan datang bulan lalu ganti capek kini. Bulan Sya'ban itu adalah kesempatan terakhir mengganti puasa. Kalau puasa nan tahutang itu tidak diganti di bulan Sya'ban, kita sengaja menunda-nunda, kita lalaikan menggantinya, maka sebahagian ulama kita di mazhab Syafi'i mengatakan sesudah puasa nanti ganti 2 kali lipat. Nah itu sanksinya bagi yang sengaja melalaikan mengganti puasa tahun kapatang. Jadi kini kita masih di 10 pertama Sya'ban, capeklah diganti, karena balik bara utang puasa kita tahun kapatang ganti di bulan Sya'ban kok. Itu pertama. Nah kedua, Bapak Ibu, kita rapikan ibadah kita menjelang masuk puasa. Maksud merapikan ibadah?
Merapikan ibadah itu artinya kita peluk dulu ibadah-ibadah yang fardu-fardu dan wajib-wajib. Utamakan dulu memeluk dan wajib-wajib. Sembayang na 5 waktu, jangan sampai lalai, jangan sampai terlambat, boleh tertinggal. Peluk dulu itu. Kalau lata peluk na wajib-wajib, baru ditambah dengan sunnah-sunnah. Tambah sebisa awak, rawatib, duha, tahajud. Tapi nampak yang selesaikan dulu dan wajib-wajib. Jangan salah latak dikaja nang sunnah na wajib tinggal. Tahajud sampai ke balik rakaat subuh jam 5, jam 6, setengah 6. Sudah orang semaya subuh, itu enggak tapek peletakannya. Duha bakaja jam 10, jam sebalik aluh jam 3 bekok. Nah, itu enggak itu. Jadi peluk dulu, rapikan dulu na wajib-wajib, baru kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah. Agar besok ketika Ramadan datang, awak tentu menentukan, menampilkan mana yang dahulu. Ada sebagian jamaah, sebagian masyarakat kok bakal jabana sembahyang tarawih. Itu rancak tuh tarawih itu kan kadang pahalanya. Tapi isyanya tidak selesai. Tahajudnya lain 2 rakaat, 2 rakaat, tapi subuhnya terlambat. Sesudah tahajud itu latih badan lalu balik sehingga subuh lah jam 5:30. Itu enggak. Jangan sampai salah latak. Diutamakan dan wajib-wajib dahulu. Itu yang kedua. Dan ketiga, mulai dari kini hentikan segala larangan agama, jauhi segala maksiat, ketik maupun gadang, jauhi. Oh, kalau bulan kapatan kok kita masih suku cuma nonton film yang tak rancak, kini kok hentikan. Kita masih suku juga untuk berkumpul-kumpul itu buku mengicikkan orang lain, bergunciang, bacakan, hentikan kini kok. Agar ketika besok puasa masuk, awak masuk dengan hati yang bersih. Dan apa-apa mohon maaf bana mengicik apa-apa, udah bu abang-abang kurang-kurangilah merokok dari kini. Ndak menyuruh berhenti, dia memang sulit berhenti merokok itu sebenarnya, tapi kurang-kurangilah. Untung bulan puasa besok kok adalah waktu nampak yang tapik untuk ibadah berhenti merokok secara total. Ini bisa sebenarnya apa-apa, bisa saja kalau ada kemauan. Awaklah bisa menahan dari azan subuh sampai maghrib. Kalau lama sebenarnya itu pada jam tuh menahan tak merokok. Azan diampai juga ketika buku rokok saya dulu. Tahan sampai pada siang. Kalau bisa menahan diri agak sehari, tambah 2 hari, tambah 3 hari, sampai 30 hari. Dan kalau bisa tidak merokok selama 30 hari, yakinlah kebiasaan itu akan hilang. Tapi kalau hanya sehari 2 hari, taluknya sudah tuh lihat tuh. Jadi mulai kini kok itu kurang-kurangilah merokok bagi apa-apa ambo, bermaksiat bagi kita sadonyo, agar ibadah berasi hati kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian evaluasi diri awak sejak rayu tahun kapatang sampai kini kok Syaban kini kok ada so nan awak kerajokan, ada so nan awak lupa bertaubat capek, dosa kepada Allah, bertobat kepada Allah, istighfar dan menyesal dan ulang-ulangi balik. Dosa ke manusia minta maaf. Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk bulan puasa kok masih ada utang awak ke orang lain, utang dosa ke orang lain. Minta maaf ke orang. Dan minta maaf itu Pak Ibu tidak cukup hanya sekedar berkirim saja di WA. Mohon maaf dari batin, nah itu saja tuh, datangi orang itu. Temui bananya. Ambolah bersalah, ambolah memfitnah dulu, lah menyinggung perasaan ibu, perasaan nuni, kakak, agia mau ambo. Pada itu banawak untuk membersihkan hati menjelang puasa tiba. Jadi dosa kepada Allah bertaubat, dosa ke manusia meminta maaf. Kemudian Bapak Ibu, biasakan setiap memulai sebuah amal
sebuah perbuatan, perbaiki niat dulu. Niat awak. Aku seketika Bapak Ibu, ke masalah niat acak kita bahas. Niat itu dalam kajian Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ada hampir macamnya. Pertama, niat yang tunggal bebeliang niat itu. Contohnya kau ya. Bayangkan kalau ada seseorang pergi ke hutan sama-sama atau bikut pasubuk juga harimau. Ketika lari menghindar harimau tu niatnya kau ya ketika itu. Niatnya hanya selamat. Nak ada bagi terfikir niat olahraga tu dah. Niat untuk jalan-jalan refreshing nak ada tu dah. Niatnya cuma selamat dari binatang buas itu. Itu namanya niat yang tunggal. Ada yang lain. Nah, kedua ada niat itu ganda, duo. Kedua-duanya sama-sama kuat. Misalnya datang ke awak orang meminta tolong, minta piti, tak sedekah. Orang ko ternyata dun sana bagi awak dan juga orang yang miskin. Dun sana iyo miskin iyo juga. Ketika tu ni awak jadi duo, membantuinya sebagai dun sana awak dan sebagai orang yang miskin. Tak ada masalah. Dan kalau seandainya yang tiba tu hanya dun sana awak, ndak miskin bayar, itu kan magia jualnya. Atina sana. Atau yang tiba kawa tu bukan dosana, orang ngasih tapi orang miskin, awak agia jualnya. Nah, kalau yang tiba tu kebetulan dosana, iyo miskin iyo jual, maka semakin kuat niat untuk magepiti kayaknya. Tu niat ganda tapi lain sama rancak keduanya. Nah, ketiga, niat ganda juga tapi sama-sama lamah kedua-duanya. Misalnya kok ya, awak bersedekah atau menyumbang ke masjid kah, ke rumah tahfiz kah, dua niatnya. Nah, pertama ingin dapat pahala, lamah lalu niat itu. Dan kedua ingin dipuji orang. Dua, kalau hanya dapat pahala saja tapi puji tidak dapat, tidak ada. Atau kalau hanya dipuji, pahala dapat, tidak jadi mau ada. Misalnya kok yo awak maga sedekah dipuji dapat pahala enggak. Contohnya, datang orang ke awak meminta bantuan. Orang fasik. Apa Ibu? Fasik itu artinya orang yang menampakkan maksiatnya. Nyo bangga di dosonya, itu fasik namanya. Itu orang-orang ko ibanala dikutuk di Tuhan. Awak kalau berdosa lain masih malu di dosa awak, masih menyuruh-nyuruh berdosa itu masih rancak itu. Ada harapan untuk diampuni di Allah. Lain masih malu di dosa. Tapi kalau laba buka-buka ke orang rami dosa itu, bangga lo di dosa itu, atau fasik namanya. Datang orang kawak, orang fasik minta sedekah, minta bantuan, minta piti. Dia hanya piti, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya itu. Dipuji mungkin dipuji idenya, apa elo, apa dermawan, hanya pujian yang dapat, pahalanya enggak. Atau datang panitia kawak, panitia Ramadan nanti. Tak semangat Pak Ibu untuk acara Ramadan, tapi semangat kau kami rahasiakan, tak kami yang kita tahu kurang endak ya. Kalau mau itu enggak dong, enggak ada pujian dapat dakwah dong. Kalau mau itu niatnya, yang pertama dapat ingin pahala, kedua ingin pujian, aku lah rusak. Nampak yang halus adalah nang kampe. Niatnya ganda, nanci kue, nanci lamah. Dan Bapak Ibu ikut niat nama nompang di tengah jalan, kuas pada banawak. Misalnya, awak sebenarnya lah punya kebiasaan rutin saat sudah sembahyang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Indak bana ada yang mencaliak yang awak kan berzikir juga, ndak teragah orang mencaliak bagai itu. Atau tadi di hari Jumat apa-apa lah punya kebiasaan bersedekah, ada kotak lewat, bagi sedekah baranan nantaniye, baranan taluk 5.000, 10.000. Lah biasa dah awak, indak mana ada yang mencaliak, nampantian awak bersedekah di hari Jumat, itulah jadi kebiasaan. Rancak ni awal itu ingin dapat pahala. Tapi ketika awak sedang berzikir tadi itu, terus ketika apa sedang ambil piti untuk masukkan ke kotak itu, ada orang yang mencaliak ke arah awak. Orang kau mencaliak nampak kagum bananya ke awak nampak.
Yo dermawan nampak kau ya. Nampak dari mahtunya mah dia itu. Kagum nampaknya kawak. Atau dia taat bana apa tuh sudah sembahyangnya berzikir. Dia bana khusyuk zikirnya. Anggap kapal loyi bana luar biasa alu. Akau dia itu bisa. Awak dek sadar ada yang mencari ya. Tibu raso gadang hati. Ah, kau bahaya kau. Awak tahu orang mencari kawak kau? Sedang berzikir tadi itu. Sebenarnya nih awalnya tidak ada orang mencari pujian gitu, tapi ketika dia mencari kawak ada rasa gadang hati dan agak balabaikan sekali angguk kapal lo tu. La ilaha illallah. Tadi kalau kamu agak sedekah tu kan dia ada yang mencari apa tukar jadinya 2.000 tukar 5.000 dia kadang sekali. Iko niat nama numpang di tengah jalan dan iko membuat sebuah amal menjadi debu yang berterbangan tak ada gunanya. Apa ibu waspada bana ketika awak beramal pasang niat dari awal, dikawal di tengah amal dan diulang balik menjelang selesai beramal. Masihkah niatku untuk Allah atau kalau ada yang lain yang menopang? Lu pernah kita ceritakan apa ya ibu? Itu sebuah kisah kita ulang lihat apa ada kok. Rancak kita ulang cerita kembali untuk kita dengan anak-anak. Ikut contoh niat menopang di tengah jalan. Ada dulu seorang laki-laki yang soleh. Beliau sehari-hari bekerja sebagai petani. Pagi-pagi lah sudah sarapan pagi lah pergi ke sawah atau ke ladang. Dan ketika azan tadanganya kamu saji sembahyang. Di malam hari menjelang lalu mengaji dulu. Sehingga amal terakhirnya lakukan adalah baca Al-Quran. Baca sedang amalannya. Bila ada hari itu nanti isi hal-hal yang tak berguna dia maksiat. Di malam hari itu dia mengaji membaca surah Toha. Nah, ketika dia latih badan lah sampai di ujung-ujung surah Toha tak haluk. Dalam lalu nyonya memimpi apa tadi ko, kurang soleh tadi ko. Di mimpi itu beliau seolah-olah melihat ada malaikat turun dari langit membawa sebuah buku catatan. Katanya beliau ke malaikat tadi, wahai malaikat, apa yang kau bawa? Kecil malaikat di mimpi tadi itu, saya membawa buku catatan amal. Penasaran beliau, dia tanya, le boleh tahu tak itu punya si Azu? Kecil malaikat, ini buku catatan amal engkau. Punya awak ada punya kau mah. Penasarannya, le boleh cari ada IC-nya. Itu kecil. Lihatlah cik malaikat, nah dibuka dia malaikat. Oh nampak. Pagi-pagi lah jago, subuh-subuh lah jago, berwuduk, sembahyang, sudah sarapan pagi lah pergi bakar rajo mencari nafkah untuk anak bini, merancak pahala sekian, banyak pahalanya, senang hatinya. Sampai di amal yang terakhir membaca surah tadi, surah Toha. Setiap di bawah huruf itu ada 10 pahala. To 10 pahala, ha 10 pahala. Sampai ke ujung surah. Tapi di bagian ujung ketika tiba di ayat-ayat terakhir tak ada pahalanya tu, kosong saja dia nampak badis hurufnya tapi tak ada pahala, blank, putih sajanya. Tentu protesnya ke malaikat, wahai malaikat, bak aku tak ada pahalanya kok kosong saja, padahal ambo yang bacanya tadi ada baca tu masuk itu ayat yang terakhir kok kecil orang kok kecil malaikat, wahai hamba Allah, kami para malaikat sudah menuliskan pahalanya. Kami tulikan, lalu puluh kami dah. Kami tulikannya. Tapi ketika kami hadapkan kepada Allah, kata Allah, umhu hadihi, hapus pahala yang ini, hapus pahala yang ini. Kecil malaikat, wahai Tuhan, kenapa dihapus? Kan dia sudah baca ayat itu. Kecil Allah, wahai malaikat, ketika hambaku ini membaca bagian terakhir surah Toha, ini mandanga ada langkah orang mendaki ke rumahnya dan sengaja nanyakan suara sakit untuk biar tahu dia orangnya sedang mengaji. Dan bagian koko tidak untuk ambo, koko untuk manusia. Jadi pahala kayaknya. Oh menyasa bana ya Allah, astagfirullah, hilang pahala sekian puluh, sekian ratus. Itu niat yang menumpang Bapak Ibu. Awalnya rancak niat itu ingin mengakhiri hari dengan amal ibadah, mengaji.
Tapi ketika sedang mengaji, tadangnya orang lewat, orang mendaki, asing ngaji banyakkan suara seketik. Waspada apa ibu? Kau niat-niat mendekoko bisa menggerogoti amal awak. Contohnya kau mohon maaf, apa-apa mungkin atau ibu dan pengurus masjid. Mengapa masjid berjamaah sembahyang Isya? Kan dekat ada rapi, timah. Rapi, nak kini kau lihat kamu saji awak paling kamu saji itu niatnya sebenarnya apakah mampu sembahyang murni ataukah memang bersambil untuk rapi bego sudah Isya. Jadi rapi kan dan lebih utama sebenarnya sembahyang kan sambilan saja. Artinya kalau ada rapi ada kamu saji dah. Nah kalau berarti lah bahaya. Atau awak kamu saji biar beko sambil pulang beli minyak di kadai. Ini tidak salah itu. Coba cari dulu. Apakah niat membeli minyak itu lain hanya sekedar sampingan ketek saja? Ataukah itu yang utama sebenarnya? Arti kalau anda beli minyak akan saji bayar. Cari lihat masalah apa itu? Maka kamu saji, awak ada janji bersama jurang. Bahaya itu mah. Niatnya kamu saji kau pengen sembahyang atau bertemu jurang? Mana kadang? Kalau lebih gadang lebih tinggi nih untuk bertemu jurang, untuk apa ya rapi, untuk apa ya belanja di kadai dekat musajid, berarti sembahyangku hanyalah sambilan. Ada gunanya. Sebut niat lah ganda. Apa ibu ikut waspada bana? Dan sampai niat awak ditompangi niat dunia. Kalau akhirat tak masalah tuh. Rancak awak sebenarnya satu amal banyakkan niat. Awak kamu saji, niatnya pertama untuk sembahyang. Kedua, untuk meninggikan syiar Islam. Ketiga, untuk bertamu-tamu jo sesama muslim-muslimah. Beko kalau bahasa orang, awak bagi salam, awak menyapu orang. Sampai kalau beko ada butuh bantuan, kita bantu orang. Banyakkan niat, itu rancak. Tapi semuanya niat akhirat untuk jadi pahala. Bukan untuk duniawi, untuk PRP, untuk pebalanjo, tidak. Apa ibu ikut niat itu harus kita perbaiki bana. Jadi jangan melakukan sebuah amal kalau tidak ada niat nan jalih atau niat yang ikhlas. Nah, aku cakap apa ibu? Aku masalah niat juga, tapi aku berhubungan dengan kebiasaan awak sebagai orang Minang. Awak kan biasa kalau sedang makan awak tu lewat orang kan babasukan orang tu enggak. Makanlah, minumlah, kamu dia itu. Celak niat awak. Ketika babasukan orang makan itu, yo lebat tu ada awak niat basuhan orang tu. Yo kalau nyoba kau makan sama jawab bah, dia nak bah dia awak dah. Atau sebenarnya ketika makanlah, minumlah. Dalam hati sebenarnya, semoganya mengatakan tadi sajalah. Makan tadi lah kanyang, terilah. Itu kami awak. Bapak Ibu, kalau ikut kata seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang yang membasuhkan orang lain makan, sementara dalam hatinya tidak ada niat untuk orang lain makan sama jinyo tu. Hanya basa-basi ambesnya. Ambesnya begitu nak. Tak ada orang dia foto tu. Maka bukan dapat pahala, dapat dosa dua dosa dapat dia. Dan pertama dosanya berbeda antara yang di hati dengan di lidah. Di hatinya tak ada niat untuk orang makan sama jinyo tu. Malah kalau bisa orang tu sampai mengatakan iya taknya. Dan kedua, kalau bekok tahu orang itu bahwa kita nak berniat memasukkan jinyo, kesimpulannya tu kan dosanya namanya itu. Dua dosanya. Di pak acaranya lah. Wah sedang makan kini ke orang lewat, nak dibasuhkan ini. Basuhkan orang, tapi pasang niat dulu. Kalau beko orang itu mengatakan, jadi yang mau makan, awak nak tersinggung itu silakan makan tak apa. Nasi ketik itu bagi berdua. Awak basuhkan orang minumlah, nak kopi lah. Jadi mana kopi celok, tak masalah dia. Dia tersinggung, jangan, iya lo katanya. Kalau basuh sendiri, iya lo keceknya. Jangan ada itu. Tapi kalau basuh itu tidak ada hakikat dari niat, dari hati, maka bukan hanya dapat pahala, dapat dosa dua kecil ulama tadi. Sufyan Ats-Tsauri. Aku apa ibu, kalau kita sedang lewat di muka orang yang sedang makan, itu nak basuhkan awak makanannya yang saya orang makannya, yang tersinggung awak. Boleh jadi mana cukup nasi untuk bagi berdua.
Pernah Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria ko nabi nan nyo bakarajo untuk cari nafkah bagi anak bininya. Karajo biasa. Dia bakarajo di rumah orang sebagai tukang. Lalu dia ada orang makan siang. Sedang makan siang tu lewat kawan-kawannya. Nabi Zakaria ko tadi makan saja seorang, tak dimasukkannya orang makan. Orang-orang ko kampanye ko merasa heran, "Mama kok begitu Nabi Zakaria kini kok pilih bana, sombong bana nak dimasukkan nak makan dong." Akhirnya Nabi Zakaria, wahai kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, ambo disiko bakarajo sebagai orang upahan. Ambo diupah untuk bakarajo di rumah kok. Nasi yang dia di dalam rumah hanya cukup untuk seorang orang saja. Kalau dibagi juga kalian, ambo nak kanyang, kalian pun tak sadang. Kalau ambo bagi juga, ambo nak taluk bakarajo sudah kolek. Maka biarlah memakan seorang saja. Jadi apa basa-basi itu rancak sebenarnya, tapi jangan sampai hanya sekadar di lidah saja. Awak siap kalau bekok orang itu mengatakan jadi atau iyo, awak tak masalah, silakan gabunglah. Makan satu orang bisa untuk berdua orang kan model. Nah, atau kecil banget terus terang deh, maaf ya nak basuhkan dong kan. Tak sadar untuk berdua atau bertiga dong. Bilang model itu terus terang daripada lain di lidah, lain yang di hati. Itu masalah niat apa ibu? Iya pak. jadi dan niat dan menumpang jalan tadi kan kita kerajaan. Iya enggak. Tidak kita kerajaan itu kalau dikit jual itu. Iya. Perasaan hati pak. Perasaan hati. Adonyo rasa sanang ketika orang mencari kawat dengan perasaan kagum, itu yang merusak niat. Ini bukan kerajo kok pak. Kalau awak sanang orang mencari awak sedang beribadah, berarti ada harapan untuk awak kau dicari di orang. Berarti itu masalahnya pak. Kondisi hati kok pak. Artinya yang namanya niat yubana harus murni untuk Tuhan saja seorangnya. Jangan sampai diduakan Tuhan dengan lain. Itu baliknya niat ikhlas itu pak. Memang ya niat itu sebenarnya tidak cukup dengan hanya kata-kata sengaja aku sholat zuhur markan. Itu kan hanya niat awal secara fikih, tapi yang hakikat niat tidak itu bagaimana. Hakikat niat apa ibu adalah anan terlintas langsung ketika kita mencari sesuatu. Anggaplah ketika kita pergi ke pasar, nampak orang minta-minta, orang kok memang nampak nak punya kemampuan untuk berusaha, apa kan cacat atau lagai atau kau punya kekurangan fisik, langsung terdetik di hati lo untuk membantuinya, langsung ada terasa ibu sekali. Itu dia rancak, itu yang niat namanya. Bukan nan di pasu-pasu keluar, di pasu-pasu untuk merasa ibu. Tak, ibu itu harusnya alami datangnya. Maka apa ibu kecil mau Ghazali? Lain mungkin tak orang nan sadang kanyang lalu baninya untuk litak. Mereka mungkin tak bisa ya. Dia bisa nyekicikkan tapi tidak dari hati itu tuh. Dia kanyang ke niku. Itu dikatakan ambo baninya untuk litak. Tak bisa. Hanya dikata-kata itu. Mereka mungkin orang yang tak punya rasa apa-apa itu mengatakan ambo sayang kepada apa. Tak bisa itu tuh. Hanya kata-kata saja itu. Yang niat itu yang memang berangkat dari hati yang paling dalam, dan itulah yang dinilai di Allah. Itu makanya ibana barik amal itu untuk diterima oleh Tuhan. Maka seorang ulama mengatakan, kalaulah ambo tahu Allah menerima satu saja amal ambo, itu sudah cukup bagiku. Lah cukup itu mah. Boleh cik, Allah terima saja sembahyang maghrib tadi cik misalnya, lah cukup itu mah. Sebab Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Dan itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Jadi Pak, niat itu memang yang baik. Dan itulah tujuan kita untuk berlatih dan bermujahadah, bersungguh-sungguh gitu. Tadi Ibu katakan apa Ibu? Kita berniat di awal amal dan kita kawal sampai ke akhir. Pereso selalu, pereso. Lain tak ada yang menyimpang, tak niat kok. Dia tidak ada yang merusak nak di pertengahan amal. Jadi kok awak lah rancak di awal, tapi di pertengahan amal,
Misalnya awak pergi umroh, kan aja niat itu pergi umroh, pergi ibadah umroh. Itu ketika tiba di Makkah menyimpang niat. Mengapa tiba di situ? Tiba lanjut rupanya. Ke shopping. Ibu-ibu banyak pada itu. Dia mencari rancak barang-barang di situ tuh. Kalau berlanjut ketika itu. Jangan sampai salah niat awak. Bukan tak boleh berlanjut tak, tapi niat perhatikan. Lain tak berubah niat awak. Kalau sekedar sambilan awak tiba di Makkah dia berlanjut silakan. Tapi kalau berubah niat dari yang mulanya beribadah kini kau menjadi rekreasi, menjadi wisata, hati-hati. Umrah bisa tidak ada arti semua sekali. Dia niat dipengaruhi dengan lain. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan sebelum Ramadan tiba kok, kita coba baca-baca balik atau danga-danga kaji tentang hukum berpuasa, hukum puasa atau fikih puasa. Kita mungkin lupa, last tahun 60 kita tidak puasa. Bah hukum model ibu-ibu lah, ibu-ibu ketika kan masak untuk berbuku, atau kan baca buah seketik itu gula itu le terasa garam atau enggak, coba seketik lidah itu le boleh atau enggak tuh. Atau misalnya apa-apa siang-siang dilatih tu lah takalok pas ketika lah jago ibu nak bau nangok tu atau gosok gigi pakai odot le boleh atau enggak siang-siang kok lah sudah luhur dan sebagainya. Itu kita kaji balik agar ibadah kita, puasa kita memang berdasarkan kepada ilmu, ada ilmu yang awak punya. Itu banyak buku-buku mengenai itu dan banyak pula kajian-kajian yang bisa kita dengar tentang fikih puasa. Berikutnya Bapak Ibu, hubungkan silaturahmi dengan siapapun, terutama dengan kerabat dekat awak. Ya selama aku agak renggang-renggang, capek dihubungkan balik, rapikan balik. Dan sampai awak tak bakal tawan, tak bakal sapuan, si A, si B, tak pelok hubungan awak. Sehingga begitu ketika puasa itu memang awak masuk dengan hati nan barasia, hati nan salim, selamat, tak punya rasa dengki, rasa tak sanang ke orang lain, tak itu kita waspadai. Jadi perbaiki hubungan silaturahmi dengan siapapun. Lalu Bapak Ibu, mulailah berlatih-latih untuk berpuasa. Kini bulan Syaban ke bulan yang paling rancak berpuasa. Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa dan lebih banyak dibandingkan Syaban. Tentu sesuai Ramadan ke ya. Syaban Nabi yang paling banyak berpuasa karena sampai sebulan penuh balik. Maka latihanlah berpuasa. Tidak mesti banyak Senin Kamis doh. Misalnya besok hari aku, hari Sabtu silakan puasa Syaban. Hari Minggu silakan puasa Syaban. Dan mesti bagi menunggu Senin Kamis. Dan awak punya anak, punya cucu, coba ajak mereka berpuasa juga. Kalau tidak akan taluk sehari penuh, setengah hari bagilah. Latihan menjelang datang bulan Ramadan. Lalu mulai biasakanlah agak lama-lama di masjid. Sesudah sembahyang itu jangan langsung pulang, zikir dulu, tilawah dulu. Agar berikut ketika Ramadan, awak pun tak biasa untuk i'tikaf di masjid. Balamo-lamo di masjid, betah di masjid. Kemudian mulailah membiasakan untuk bersedekah. Kalau selama aku gitu agak jarang sedekah, ini kau bersedekah lagi yang makan anak yatim, lagi yang makan orang miskin. Sehingga begitu ketika puasa kita pertahankan kebiasaan itu. Lalu mulailah biasakan diri untuk tilawah Al-Quran agak banyak sekali, mengaji. Kalau selama aku mungkin mengaji dalam sehari itu hanya sehalaman, tambah 2 halaman, 3 halaman. Sehingga begitu ketika bulan puasa kita lah bisa untuk pakai target sehari sajus. Nah, begitu andanya. Lalu mulailah cuba kerajukan sesuatu yang jarang-jarang kita cuba selama aku. Misalnya, Bapak Ibu, itu kalau sembahyang sunat rawatib ba'diyah, biasanya ayat yang kita baca di rakaat pertama dan kedua itu paling panjang idza susilatil ardu jazalaha al-qari'ah, atau yang paling racuk kenapa kok Allah inna a'tainah. Kini coba dah sesekali ketika sunat rawatib sesudah isya bekok misalnya atau bisa menjelang subuh, baca yang agak panjang ayat seketik.
baca misalnya kalau apa dewa baca wassama'i wattariq, atau baca kalau bisa amma yatasaalun, satu surat sarakaat biar panik seketik sebagai latihan bagi awak. Jadi cuba sesekali amal-amal yang jarang kita lakukan salah moko, mengaji agak panjang dalam sembahyang, atau bersedekah agak banyak jumlah seketik. Kalau salah moko bersedekah 10.000, kini aku tingkatkan 100.000 kan sekali sedekah. Sehingga awak bisa ketika Ramadan siap melakukan amal-amal yang agak baik. I'tikaf itu kan baik itu. Apa ibu? I'tikaf itu sebenarnya tidak cukup dengan sesudah tarawih awak kamu saji, tapi kok sesudah ketika para siang awak pulang ke rumah itulah selesai. Nah itu sebenarnya itu. Yang i'tikaf sebenarnya itu adalah sejak dari malam 21 sampai malam 30 terakhir Ramadan awak tidak keluar dari masjid. Itu i'tikaf sebenarnya. Ini bukan selama orang lakukan malam hari datang ke masjid itu besok subuh pulang balik. Bukan tak boleh, itu rancak juga. Tapi bukan itu inti i'tikaf. Maka kalau bisa nanti Bapak pengurus sampai menyarankan boleh sediakan wadah untuk i'tikaf penuh di masjid aku. Mulai dulu agak berdurang, bertiga orang saya yang siap penuh. Memang masuk dari malam 21 bawa kasua, bawa selimut, bawa bekal pakaian untuk 10 hari itu. Abe kok saya yang kan namua untuk magia mereka pembukuan jo sahur. Ambo dulu pernah i'tikaf sepenuh itu di Lantai Batu. Berdosa kami gitu-gitunya. Ambo seorang itu ada papak seorang orang Padang luar dan meninggal beliau kini rahimahullah. Berdosa saja. Ya panuh kok. Selagunya tak boleh panuh tu. Datang malam sesudah tarawih, abe kok subuh pulang balik. Kerja model biasa, akan tua, ke sawah. Ini bukan nak boleh Pak Ibu ya, tetapi tentu bukan itu yang sebenarnya i'tikaf. I'tikaf itu ibarat bertahan di masjid 10 hari minimal. Nah, coba nanti di masjid awak kok. Papa udah nalai siap untuk itu. Masuk malam 21 itu, sediakan tampil di belakang itu misalnya, kasut-kasut ketik saja. Tapi ingat, i'tikaf itu memang untuk beribadah, gunanya bukan untuk lalu-lalu di masjid, enggak. Beribadah. Jangan lalu gandang hotel itu kepada orang yang nak i'tikaf lah. Mau taso kerajuannya, Maroko so kerajuan nak boleh itu i'tikaf tu. Memang mana beribadah. Jadi kalau panik mengaji istirahat sebentar. Jago balik ngaji lo balik sudah tu. Boleh itu i'tikaf. Rasakan mana nikmatnya awak bertahan di masjid selama 10 hari. Bila pulangnya malam rayo, takbiran baru pulang ke rumah. Oh, nikmat mantap. Nah, ada di siku cari tempat lain. Ada biasa di Pekung Buah, ada di Bukit Tinggi, disangka ada bisa tuh di Lantai Batu, ada bisa itu. Kalau bisa siku ada kan nanti kat sekali. I'tikaf nan panuh full. Jadi kita mulai biasakan diri untuk bertahan di masjid, lama-lamakan diri di masjid. Sebagai latihan awal untuk nanti awak siap untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu mulailah kurang-kurangi makan. Jangan lapeh-lapehkan bana saleho tu kini kok. Kurang-kurangi. Kalau Nabi biasa makan dua pinggan, kini kok sepinggan saja lalai. Baru kita kurang-kurangi. Tahan-tahan salero. Tahan-tahan nafas awak. Jadi besok ketika Ramadan datang, awak nak tak kaji wak ketika makan pagi wak dimajukan menjadi sahur, makan siang awak ditunda menjadi berbuka. Itu sesuai puasa itu. Makan pagi dimajukan, makan siangnya ditunda berbuka. Ada masalah itu. Nah, kalau awak tak biasa untuk menahan salero, ada kok dampaknya ketika puasa dia bertahan litak jo awi di siang Ramadan, ketika berbuka ibarat lapih sabi-abinya. Dia dendam. Tadi pagi tidak bisa mengamang kini aku nak dosa sadonya. Itu rancak apa ya? Tak rancak secara rohani dan tak rancak secara fisik. Bahkan kata para dokter, lebih gadang mudaratnya ditahan
ditahan, dilitak selama sehari penuh, tapi kok dipulihkan di malam hari. Itu kadang bahayanya bagi kesehatan tuh. Bahkan ada sekali orang yang stroke gara-gara itu tuh. Hah? Pada itu. Jadi waspada Pak Ibu. Kurang-kurangilah dari kini-kini kok untuk makan. Selero itu dia agak-agak bukannya enggak. Bukan awal speedy lo enggak, tapi dia agak-agak. Itu barangkali lalu nanti cobalah pasang target puasa tilawah Quran khatam